Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan coba belajar Microsoft Excel mulai dari nol. Untuk kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal apa itu Microsoft Excel, kalian jangan khawatir karena kali ini kita akan benar-benar belajarnya mulai dari yang paling dasar. Oke, di sini saya ada dua Microsoft Excel. Yang pertama Microsoft Excel 2019, kemudian yang kedua Microsoft Excel 2010. Nah, kalau dilihat ini beda ya guys. Nah, ini hanya beda versi aja. Jadi untuk kalian yang nanti melihat Microsoft Excel, ikonnya itu berbeda, entah itu di laptop dosen kalian, teman kalian, adik kalian, ataupun kakak kalian, kalian jangan khawatir karena itu hanya beda versi. Oke, untuk membukanya kalian bisa klik kanan, kemudian tekan open, ataupun bisa klik dua kali. Nah, setelah masuk, ini dinamakan dengan start screen guys, ataupun tampilan awal dari Microsoft Excel. Di sebelah kiri ini ada menu home ataupun menu utama, kemudian di bawahnya ada new untuk membuka dokumen baru di Microsoft Excel, kemudian ada open untuk membuka dokumen yang udah kita miliki di aplikasi Microsoft Excel. Nah, di bawahnya ada akun, Facebook, sama option ya untuk mengatur ataupun menyeting Microsoft Excel yang kita gunakan. Kemudian di sampingnya ini ada new duga ataupun membuat dokumen baru juga ya, dan ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Semisal kalian ingin membuat kalender, ingin membuat laporan keuangan dan yang lainnya, itu biasanya udah ada templatenya guys. Dan kalian juga bisa klik di bagian more template sini. Tuh nanti akan ada beberapa template yang bisa kita gunakan yang udah disediakan oleh pihak Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian di bawah sini ada yang dinamakan recent, manage, sama share with me. Kita bahas yang recent aja. Recent ini berisi beberapa file Microsoft Word yang Microsoft Excel yang terakhir kita edit ya, ataupun kita buat. Jadi nanti ketika kalian belajar Microsoft Excel, kemudian kalian mengetik ya beberapa laporan, ketika udah di save di sini juga akan muncul. Dan tertera untuk tanggalnya, itu harinya itu hari apa, nanti akan kelihatan ya. Dan ini juga ada 8 menit yang lalu. Oke, langsung aja kita pilih blank workbook untuk membuka lembar kosong di aplikasi Microsoft Excel ini. Dan ini adalah tampilan awal dari lembar kerja aplikasi Microsoft Excel ya guys. Kita mulai dari atas terlebih dahulu ya. Kalau kalian perhatikan di bagian atas ini ada tulisan Files, kemudian ada Home, ada Insert, ada Page Layout, ada Formula, dan yang lainnya. Nah, ini dinamakan dengan tab. Oke, ataupun tab menu ya, disebutnya biasanya tab. Nah, kalau kita klik ini berarti dinamakan dengan tab Home. Nah, ini Insert berarti dinamakan dengan tab Insert. Nah, ini tab Page Layout dan seterusnya. Ada sekitar 8 ataupun lebih ya. Dan ini bisa diatur semua. Kemudian di dalam tab, tuh ini kan kita klik tab Insert, klik tab Home, nah akan muncul di bawahnya. Dan yang muncul itu dinamakan dengan ribbon. Jadi yang putih di bawah sini, yang putih paling atas ini dinamakan dengan ribbon. Dan setiap tab itu memiliki ribbon yang berbeda-beda. Oke, ini dinamakan dengan tab. Di dalam tab ada yang namanya ribbon. Kemudian kalau kalian perhatikan di bagian ribbon sini, ini ada yang namanya keyboard, kemudian font, alignment, number, style, dan yang lainnya. Nah, ini dinamakan dengan group. Jadi di dalam tab itu ada ribbon, dan di dalam ribbon itu ada namanya group. Ini grup clipboard, font, dan yang lainnya. Dan di dalam grup tersebut itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menyeting, mengedit, dan untuk membuat laporan, dan untuk mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel ini. Oke, langsung aja kita ke bagian bawah sini guys. Untuk memahami aplikasi Microsoft Excel, kita itu harus paham terlebih dahulu bahwa di Excel itu ada yang namanya baris dan kolom. Kalau kalian yang belum tahu, baris itu adalah dari kiri ke kanan, yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu dinamakan baris. Pokoknya dari kiri ke kanan itu dinamakan dengan baris. Dan baris itu bentuknya adalah angka.
entah itu 1 sampai 100, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan baris ya, dari kiri ke kanan. Kemudian untuk kolom itu dari atas ke bawah. Nah, kalau tadi baris itu 1, 2, 3, dan seterusnya, kalau kolom adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya juga. Dari kiri ke kanan, itu dinamakan dengan baris. Dari atas ke bawah, itu dinamakan dengan kolom. Kalau baris bentuknya itu angka, 1, 2, 3. Kalau kolom itu bentuknya huruf A, B, C, D. Nah, ini kalau kita diteruskan sampai Z, nanti akan ada A2 ya, ataupun AA, AB, AC, AD, dan seterusnya juga. Oh iya, untuk baris juga biasanya itu disebut dengan rows, ROWS ya, rows. Nah, ini dinamakan dengan baris. Nah, itu dalam bahasa Inggris ya, jadi kita sedikit-sedikit sambil belajar bahasa Inggris, karena untuk di Microsoft Excel ini pengaturannya, penggunaannya itu banyak sekali, bahkan hampir semuanya yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus paham ya, nanti ketika di settingan ataupun kalian sedang mengedit, ada tulisan rows, itu yang dimaksud adalah baris. Kemudian kalau kita klik-klik kotakan di sini, nah ini juga ada namanya guys, bukan sembarang kotak ya. Nah, ketika kita klik di sini, kalian nyebutnya jangan kotak, tapi nyebutnya itu sel. Oke, jadi ini sel. Setiap satu kotak itu dinamakan sel. Dan ketika beberapa gabungan dari kotak itu dinamakan dengan range. Oke, jadi ini kotak. Kalau ada beberapa dinamakan dengan range. Kemudian kotak juga itu ada namanya. Setiap kotak ataupun setiap sel, malah jadi kotak saya nyebutnya. Setiap sel itu juga ada namanya. Contoh nih, kita klik di sini. Nah, ini dinamakan dengan sel D6. Kok bisa gitu Bang? Karena ini berada di kolom D dan di baris ke-6. Makanya ini disebut dengan sel D6. Kalau kalian ingin melihat lebih gampang, kalian coba lihat ke arah kiri atas. Nah, di sini ada yang namanya name books. Nah, ini ada L10. Berarti ini adalah sel L10. Nah, ini ada di kolom L dan ini ada di baris ke-10. Kita klik di pojokan sini di bawah. Nah, ini key 19. Berarti berada di kolom key. Barisnya adalah baris ke-19. Nah, itu dinamakan dengan sel di aplikasi Microsoft Excel ini. Oke, kita ke bawah lagi. Kalau kalian perhatikan, ini dinamakan dengan set. Ada yang namanya set. Nah, set itu keseluruhan lembar kerja kita. Tuh, jadi ini dari atas sampai ke bawah, dari kiri sampai ke kanan, itu dinamakan dengan satu set. Dan ketika kita klik tambah, nah ini ada set kedua. Di Microsoft Excel ini kita bisa membuat beberapa set dan nanti juga bisa diubah untuk namanya. Oke, di dalam Microsoft Excel itu dinamakan dengan sheet ya, ataupun set. Set 1, set 2, dan ada juga set 3. Nah, biasanya ini digunakan ketika ada laporan keuangan, kemudian ada perubahan. Nah, jadi yang belum diedit ataupun originalnya nih ada di set 1. Kemudian ini udah diubah ada di set 2. Oke, jadi ada file original dan ada file editan. Nah, biasanya itu ya salah satu fungsi dari set di aplikasi Microsoft Excel ini. Dan ini juga bisa dihapus, rename, dan seterusnya. Oke, kita beralih ke sebelah kanannya guys. Kalau kalian perhatikan di sebelah kanan ini ada yang namanya zoom. Tentu saja kalau zoom udah nggak asing lagi ya mungkin di telinga kalian. Fungsinya tentu saja untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja Microsoft Excel kita. Kalian bisa geser-geser yang ada di sini nih untuk zoom. Tuh kan di tengahnya ada tanda ya, kalian bisa geser-geser kanan kiri ataupun kalian bisa klik persenannya. Nanti akan muncul pop up seperti ini, kalian bisa klik saja mau ukurannya 100, 200, 75, 50, 25 atau kalian bisa tuliskan sendiri atau bisa custom ya. Kita ke menu awal 100 kemudian kita oke. Nah, ini besarnya berarti 100%. Oke, langsung aja kita contohkan untuk menulis ya. Karena Microsoft Excel ini tipenya hitung-hitungan, maka saya contohkan saja stok barang ataupun buah toko makmur. Toko makmur.
Oke, kemudian di bawahnya saya tuliskan ada nomor, kemudian ada nama buah, kemudian ada jumlah mungkin ataupun harga ya. Harga satuan. Oh ya, ada jumlah, kemudian ada jumlah dan ada total di sebelah sini. Nah, kita contohkan seperti ini aja. Kalau kalian lihat di atas ini di nomor 1 ya, ataupun di sel A, kita perbesar dulu biar lebih jelas lagi. Oke, ini udah cukup besar 200%. Nah, di sel A ini kita tuliskan stok buah toko makmur. Tapi di sini itu kepotong, guys. Tuh, stok buah toko makmur. Ataupun ketika kita tulisannya kepanjangan, yang sel B ini akan ketutupan tuh oleh sel A. Nah, caranya gimana? Kalian taruh aja kursornya di antara kolom A sama kolom B. Nah, nanti untuk kursornya akan berubah seperti tanda plus dan kanan kirinya ada arah. Kalian klik kiri aja tahan, kemudian geser aja. Tuh, sampai sini stok buah toko makmur. Oke. Nah, ini udah ya. Kemudian untuk bagian nama juga kalian bisa geser-geser untuk nama buahnya apa, dan ada harga satuan juga. Nah, ini kalian bisa geser. Atau kalian bisa double klik ataupun klik 2 kali. Nah, semisal kita klik 2 kali, tuh otomatis akan menyesuaikan. Jadi, untuk merapikan kolom di aplikasi Microsoft Microsoft Excel ini ada banyak cara, guys. Nah, salah satunya geser-geser manual ataupun klik 2. Klik 2 kali. Kalau klik 2 kali itu untuk menyesuaikan tulisan yang ada di dalam sel tersebut. Oke, jadi untuk kalian, wah ini pasnya di mana nih? Besarnya mau ingin ataupun ingin setulisan, maka kalian bisa klik 2 kali. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengedit file yang ada di aplikasi Microsoft Excel ini, kalian harus klik 2 kali. Jadi kliknya itu jangan 1 kali. Di Microsoft Excel ini, klik 1 kali itu untuk menyeleksi. Klik 2 kali untuk masuk ke dalam sel tersebut. Jadi kalau hanya klik itu berarti memilih sel tersebut. Kalau klik 2 kali kita udah masuk ke sel tersebut. Contoh nih, tadi kan ini salah nih. Stok buah toko makmur. Nah, tadi kan tulisannya gini ya, nggak ada A-nya. Kalau kalian ingin menambahkan A, berarti harus masuk ke selnya dengan cara klik 2 kali. Tinggal tambahkan A. Kalau kalian hanya klik 2 kali, kemudian langsung klik huruf A, maka akan hilang. Sel yang sebelumnya akan tertimpa ataupun akan terhapus, akan terbuang, dan digantikan dengan sel yang barusan kita buat. Oke? Jadi klik 1 kali untuk menyeleksi sel, klik 2 kali untuk masuk ke sel tersebut. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan awal kita ya dalam belajar aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan coba beberapa grup seperti grup font, alignment, dan mengatur ini ya. Tuh, ini kan nomornya terlalu besar ya untuk nomor 1, 2, 3. Kemudian bagaimana caranya merapikan penulisan di aplikasi Microsoft Excel. Oke guys, itu aja untuk pertemuan pertama kita ataupun untuk awalan dalam belajar Microsoft Excel. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian bisa like, comment, subscribe. Tapi jika tidak, kalian bisa dislike aja, nggak apa-apa guys. Oke, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya.